So welcome back guys. Ini podcast paling unik menurut gua. Karena kita biasa cuma berdua, kali ini kita threesome. Wah, threesome gak tuh? Ya. Makin banyak makin asik katanya. Makin banyak makin asik ya. Tapi teman-teman ini spesial ya, karena ini adalah tamu cewek kedua di podcast gua. Yang pertama itu Vanessa. Wah. Ya, nah ini yang kedua threesome kita ya, biar seru. Nah tentunya kita, gua mau kasih tahu ya, kita di sini podcastnya mengalir. Lo mau ngomong jorok boleh, unscript, nggak ada script juga, gue juga nggak tahu mau nanya apa, ya kan. Tapi sebelumnya boleh dong kenalin dulu nih, siapa nih dua ini? Mungkin dari ya lo dulu. Halo, gue Karin dari Theory of Wealth. Gue salah satu co-founder sama ownernya di grup. Dan yang ini dia Kak Lily. Gue kayaknya lebih ke marketingnya. Marketing Theory of Wealth. Oke. CMO dong. Iya. Oh, jadi ini udah punya company berarti ya? Tapi apa Lily atau Lely sih sebenarnya? Lili sama. Sisi sama ya, Lily Lely sama. Kan kita nama panggung. Nama panggung, oke. Nah, gue mau nanya nih. Apa tuh? Ini yang kemarin istri gue nanya kan, kalian itu saudara atau apa sih? Biar orang tahu dulu dong. Ya, Soalnya kalau ngeliat kalian berdua itu kan kayak sepaket pula kemana-mana kan? Yap. Kita tuh paket komplit. Hampir selalu ya? Combo. Kita tuh sepupu ya sebenarnya. Cuma kita itu dari kecil udah diasuh nenek. Karena kita anak nenek kayaknya. Karena dia pas itu papanya meninggal, jadinya diambil sama Shit, amat diambil aja. papa. Karena papanya adiknya papa aku. Oh. Jadi karena orang tua aku juga kerja di luar kota, ya, merantau lah istilahnya pas itu. Jadinya kita berdua diasuh nenek. Ya. Gue kira saudara, ternyata sepupu ya. Ya emang Ya, saudara. saudara sih. Beda lah bro, Iya, saudara kan saudara ya saudara ini. Kita Cuma punya beda adik. papa dan beda mama aja sih. Kita namanya jadi sepupu bukan saudara, ya Allah. Nah, ini gue mau nanya nih. Apa tuh? Theory of Wealth ya, kalian founder Theory of Wealth. Gue juga nggak tahu sih kalian di forex atau di gold kan, atau di atau di crypto kan. Sebenarnya Theory of Wealth itu apa? Jadi kan Theory of Wealth itu adalah teori tentang ikan paus. Oh, enggak. Teori tentang bandar. Oh gitu. Iya dong. Bandar Molo. Karena kita kan kita harus berpikir secara wealth. Oh, Wealth-nya. berarti bukan ikan paus berarti. Oh, enggak. Bukan. Logonya doang ikan paus. Logonya doang. Oke. Itu gimana sih maksudnya, itu lu fokusnya di bidang apa sih? Jadi komunitas lu itu sebenarnya apa sih? Awalnya itu kita di cryptocurrency. Itu karena Tahun 2020. Kita anak angkatan corona pas itu. Oke. Tapi gue terjun di kripto itu dari tahun 2017 dan nyangkut 2018. Nyangkut aja lu buat grup ya? Oh iya. Grupnya itu karena apa ya? Karena daripada gua ngerusuh di grupnya orang, jadi anak-anak tuh kayak Udah bikin kita grup bikin lagi. aja bikin gitu loh. Nah. Udah. Dan ketuanya pasti Kak Lily, ayo bikin grup daripada kita ke grup orang terus rusuh aja. Apalagi ini ada yang namanya Karin, di sana ada, di sini ada. Oh. Awal mulanya itu. Iya. Iya. Dan akhirnya pas itu Desember atau Januari gitu, kita tuh ngesen masalah spot. Jadi kita tuh ada kan dulu kan gini ya, ada Twitter ya. Ya gua Nah, nggak Twitter juga sih. Dulu Twitter, Gimana? insidernya mantep dulu. Oh, dulu ya. Jadi pas itu tuh berapa orang ngomong Solana. Oke. Nah, this is the first time Kita beli gua itu beli Solana di harga 19 sama 20.000. Itu pertama gini, wah ini naik ini. Jadi pas naik ke 25 kita DCA lagi. Pas naik DCA lagi. Karena pas itu kan gua taunya sistemnya gini. Yang ngepom-pom ngomong $10, gue tuh $10. Oh ya udah, ini belum $10, ya udah DCA lagi. Sampai akhirnya Januari gue enough DCA. Oke. Karena pas itu gue dapatnya Desember tanggal habis Natal 28-an lah, 28-an. Nah, itu harga Solana pas harga kayak gitu. Nah, gue nggak tahu tiba-tiba gue ngelihat YouTube ada influencer dari Jepang. Orang kita ngomong Solana udah 2,9 juta. Gue kaget dong. Serius? Gue buka lagi lah trust wallet gue kan. Iya. Gue bilang sama dia, ini serius saldo gue Dulu kita mainnya segini. Trust Wallet. Beberapa koin-koin kita itu kebanyakan di Trust Wallet. Jadi Iya, kayak kita beli coin market pas itu ya. ya kita mainnya masih di CoinCap dulu. Jadi kita beli di situ dan itu bikin kita tuh nagih buat nyari spot. Oh, ke future ya. Iya. Makanya grup gue terkenal karena buy spot. Iya. Oke, menarik nih mereka. Kata orang future sekarang ini sport loh. Asik. Nah, pemilihan sandbox pas itu. Sandbox, 1 inch,
Terus kita juga ada beberapa koin seperti VTM. Atom, PTM. Terus waktu itu AAV, KOM. Banyak Itu ya. benar-benar aku mainin. Terus ETC, ingat? Iya, ETC, karena kita mikir gini, ETH itu udah terlalu mahal. Kita cari lagi yang lebih market Anaknya. cap-nya, Oh, anaknya yaitu ya, kelas ETC. ETC. Jadi itu bikin kita tuh kayak candu gitu, Oh. cari spot lagi. Jadi dulu tuh belinya sandbox nih ya, aku ceritakan Iya, nih. iya. Ini sandbox juga lucu ya. Sandbox itu kita beli 3.000 menjadi 6.000 Oke. Pas di di Indodax. Oke. Ngasih chance Gak gak apa, apa-apa. gak apa. Ini gak ada sponsor apapun sih. Siapa tahu mau disponsorin juga gak masalah. Lagi cari sponsor juga sih. Jangan Iya. ketahuan deh. Iya, Indodax, Vlog, toko kripto silakan ya mau masuk. lucu loh pas di Indodax itu. Kita milih sen tuh karena ini Top gain. kenapa? Top gain. Kenapa kok sandbox ini dipom-pom terus? Iya. Oh. Berarti lu Seminggu pertama kali ada tuh 2 langsung di kali. exchange itu. Kan awal di Trust Wallet kan di hot wallet tuh kan. Lu langsung ke exchange. Pertama dari Indodax dulu. Oke. Cuman Tapi kan di Indodax gak ada Solana. iya, nggak lengkap. Sedangkan dulu Solana Oh, iya. itu masih kata kita mungkin kayak sekarang Koin koin micin. micin. Jadi kita tuh udah mainin koin micin sebelum koin micin tuh rame sebenarnya. Dan JP-nya Karin kedua kali adalah Raca. Oh. Dia Iya. beli di Rp6, TP di 100.04. Kok hebat ya kalian ini? Insider. Insider dulu Twitter itu nggak sampah kayak sekarang sih. Iya. Tapi sekarang masih bisa gak sih kalau orang ini gue main ini kan di kripto nih. Kita bahas kripto dulu. Kalau misalkan kripto itu sebenarnya kita bisa dapat informasi dari mana sih? Kalau misalnya kita sekarang deh, ya orang juga bilang sekarang kan BTC itu kan sekarang udah 110 lagi nih, ya kan? Kita cari insidernya di mana sih? Kalau misal pemula nih, menurut lu? Orang nggak mungkin beli Bitcoin lah. Bitcoin udah 110 udah top lah menurutnya. Bahkan ATH orang bilang 120, 150 kan. Iya. Tapi cuma 10-20% kan, paling 30%. Kalau gue dulu ya masih bisa sebenarnya kita nyari sendiri. Kayak misalkan lu lihat di CoinCap, lu cari koin-koin yang menurut lu top gainer. Oh gitu, secara Yes. screeningnya. Ini secara screening aja ya, Oke. secara orang awam. Oke. Lu lihat, lu perhatiin, lu cari white papernya, lu cari developernya siapa. Oh. Gue selalu mencari tahu untuk projectnya ini siapa yang di balik. Oh layarnya. Koin. Iya. Kalau lu nanti? Kalau gue dulu mainnya Twitter sebelum ganti X. Kalau X sekarang kan kebanyakan bot. Iya. Nah gue nggak suka. Dulu itu sebelum gue bisa analisis, Oke. Gue dulu fundamental banget anaknya. gue anaknya fundamental banget. I see. Tapi at least ada plot twistnya. apa tuh? Cuannya banyak banget pasti ya. Pasti di setiap apa tuh namanya? Di setiap gua ngisi event-event jadi panelis, banyak orang yang berespektasi cuan gua banyak banget. Tapi tanya lagi, itu cuannya pasti kemana? Cuannya buat belajarnya dia, dan the first time dia margin call 700 juta pas itu. Oh, yang lu bilang itu ya? Ya, 700 Di future atau itu features. forex ya? Baru Feature. kenal features. Oh, baru kenal futures itu. Kan dulu kan bullish di tahun 2021 tuh apa-apa serba bullish. Iya, benar. Dia nyangkut sampai 5 hari, padahal minusnya sampai ribu-ribuan. Kata dia gini, nanti juga kejemput doang, profit enggak. Dan itu gue dulu tuh sampai belajar kayak kalau misalkan gue tahan plottingan kayak gini, kalau misalkan plottingan gue terus gue mainin DCA kayak gini ya kalau gue mainin DCA. Jadi gue tuh berbagai macam cara gue pakai. Oke. Gue mulai aja hedge, terus gue nyobain yang namanya DCA. Kalau DCA gue minimal kayak AVG ya. 3 kali gitu kan. Terus gue nyoba dengan cara gimana ya kalau misalkan, karena gue tuh dulu tuh candu banget ya, misalkan Dijadiin judi sama dia, bener. dari Tahu 50% teknikal enggak, fundamental katanya apa-apa serba long gitu dia. 50% gini rasanya Roy 50%. Terus nanti ada lagi 100% dong kayak gue harus bisa kayak dia 100%. Oh, FOMO kita ngomongnya ya. Karena gue dulu tuh sama anak-anak tuh kayak berpacu gitu loh. Balapan. Ya, bahkan kita 1000 pun pernah gue. Biasa newbie kayak gitu. Saking ya newbie. Tapi ini sih menarik sih. Jadi oke, gua rangkumin dulu nih. Jadi lu itu bisa dibilang menang banyak di spot. Ya, Tapi rungkat banyak di rungkat banyak feature. feature. Jadi itulah teman-teman ya, jangan trading. Gue selalu bilang ke orang-orang ini kemarin teman gue Dennis kan, gue bilang sayangi keluarga anda. Oh iya. Karena gue juga margin call kemarin kan 200 juta kan di hari itu kan. Tapi ya itu tips buat kayaknya sebenarnya spot aja ya.
kalau pengen kaya emang spot, tapi untuk kalian yang pengen harian yang ya buat makan, IPL apartemen, trading worth it lah, tapi ya nggak usah muluk-muluk targetnya gitu. Tapi kan masalahnya gini, kadang orang tuh kebalik-balik. Gue pengen kaya dari trading, jadi dia tuh mengimplementasikan trading itu kayak spot, di hold sampai jangka panjang. Itu udah keliru banget sih menurut gue, karena gue dulu kayak gitu, gue bisa ngomong gini karena kita berdasarkan pengalaman kayak gitu pemikirannya trader newbie pas itu. Oke, tapi gue bahas dulu nih sebenarnya. Carlina ya, Karin atau Carlina sih sebenarnya? orang tahunya nama IG-nya emang Carlina, tapi karena orang susah kadang menyebut Carlina jadi ya Karin aja. Oh, oke, Rin. Kan saya belum kenalan. Lu umur berapa, masih single gak sih? Asik. Soalnya kemana-mana event bawanya Leli mulu. Lu udah ini gimana? Karena ini bisnis to bisnis ya. Asik. partner tapi bisnis to bisnis itu beda lagi. Nah ini nanti kalau bikin event spanduknya itu harus di depan rumah mantannya gede. Jangan dong. Jangan dong. Mantannya bos gua, Cok. Gimana? Single berarti? Masih single? Iya, gue single. Atau deket sama cowok sekarang? Single status. Tapi Kalau lagi- dibuka WA asrama kali. Oh. Nggak ada ya. Tapi kalian tuh dari masih asalnya, apakah Jakarta, apa daerah? Gue aslinya dari Kalimantan. Oh, Kalimantan. Umur berapa nih? Biar untuk motivasi cewek-cewek nih. Aduh, umur gue dibilang muda tidak, dibilang tua nggak juga. Berapa masih di bawah 30? Ya pasti. Sama ya kita berarti ya. Sama lah. Gue di bawah 30. Tapi kayaknya lebih tua gue ya, Hen. Lu berapa? Lu kan berapa? Kalian berapa? 9 berapa? 97. Gue 96. Oh, beda setahun lah. beda setahun. Lu Beda berapa? setahun. Lu berapa? Lu sama Kalimantan juga ya? Dia lebih tua lah. Oh, Kalimantan. Gua Kalimantan. Usia berapa kalau gitu? Skip aja lah. Oke. Skip aja Tapi, lah. tapi itu nggak boleh, itu adalah rules yang tidak boleh di ngomongin teman-teman. Ini kita ngomong umur cewek yang udah dikenal ya teman-teman. Kalau belum kenal digampar sih, Pak. Ya. Tapi ini menarik sih. Kita bahas teori of Fails ya. Oke. Gua dengar pas kemarin kita ngobrol kan, lu ngomongin istri gua, teori of Fails aja isinya cewek semua. Wah. Kenapa? Emang bener teori of Fails sih cewek semua? Mayoritasnya emang gue lebih requirement-nya tuh lebih ke cewek sih. Oke. Karena gue emang itu grup terbentuk karena satu emansipasi Nggak wanita juga gitu. sih. nggak juga. Cuman pengen membuktikan kalau cewek itu bisa. Satu. Karena gua kesel, Hen. Kebanyakan teman-teman gua itu berpikiran Cewek nggak bisa apa-apa. bukan. Teman-teman cewek ini lebih tepatnya bukan cowok. Oh. Teman-teman kita kan kebanyakan cewek ini. Nah, mereka itu kayak pengen pemikiran yang lalu lintas saja. Gimana tuh lalu lintas? Stop, berhenti, merah, jalan, gimana? Gak ada hentinya. Oh, nggak ada hentinya? Gak ada hentinya. Lalu lintas yang gak ada hentinya. Jadi pengennya tuh yang simple, enak, karena cari duit itu katanya susah. Oh. Memang susah. Siapa yang bilang kan susah, bukan berarti nggak bisa. Asik. Nah, cari gitu. duit memang susah tapi belum bisa, itu menarik. Iya. Nah, gue kesel, makanya gue bilang sama dia, karena teman gue kebanyakan rata-rata tuh sekarang begitu. Apa begitu? Nih. Begitu. Begitulah Apa? pokoknya. Lonte. Wah, Cok. Enggak lonte juga sih. Enggak lonte juga. Langsung aja ngomong aja. Iya. Maaf nih ya teman-teman gue ya. Bercanda ya guys. Ini Iya, cuman enggak, rata-rata kayak mereka memilih Uang cepat. untuk secret. rahasia. Secretnya relationship. Oh. Iya. Tahu kan apa? Kalau lonte kan jualan. Nah, Oh, kalau ini ini berarti beda. Secretnya beda. Oh, berarti Paham ini kalau bahasa kan gue bisa ngomong ini ya. Apa tuh? Ani. Kalau- enong-enong kalau enong-enong. Merasa gue homo. kan? Keluarkan sisi lainnya. Soalnya gini, walaupun dia influencer sekalipun, Ada influencer, ada enong-enong. Iya dong. Oh iya. walaupun di kampus gue yang terkenal kampusnya orang kaya sekalipun, Ada enong-enong. Oh my god. Kok aku nggak pernah ketemu ya? Oh, jangan ketemu lah. Jangan ketemu lah. Nanti jadi habis. Sugar. Oh. Gue kayak ngerasa kayak gini kan, kayak Udah kaya ketika padahal ya. udah kaya. Influencer lagi. Iya. Influencer. Kenapa jadi enong-enong ya? Circle-nya ini lagi influencernya udah terkenal banget di ibu kota. Serius? Gila, udah terkenal aja masih Jadi enong-enong? artis pula. Anjir.
Cuman itu buat naikin red card. Red card kepada enong-enongnya. Biar ada embel-embelnya kalau kata kita Karena kan ada. di kerjaan dunia ya, ada kerjaan gitu. ya di dunia artis itu kan beda sama influencer yang kita ya, Web3 sama Iya, crypto. iya. Karena di dunia influencernya mereka itu kan menjual lifestyle. Oke. Lifestyle kan butuh ini Duit. duitnya nggak kayak kita beli Rolex udah cukup gitu kan. Kalau mereka nggak Rolex doang, Banyak Harus ada mobil. Hermes dan perintilannya. udah kayak ini old money mereka jadinya. Oh. Di situ Gue kayak baru, baru tahu loh. Even influencer, berarti gue mainnya kurang jauh. Gue masih enak gue ya. Berarti influencer pun untuk kenal pun jadi enak-enak ya. oh ya itu kata orang karena gue dulu kerja di stasiun TV itu udah bukan Rahasia umum Rahasia lagi. Oh gitu. Gue baru tahu sih karena gue nggak pernah bekerja Nah, di situ. karena ada statement yang dari teman-teman gue yang cewek itu loh. Oke. Gue ngerasa kayak set banget. Udah gue ajarin, coba deh lu beli spot ini deh. Gue udah spill. Nanti Oh, dia lu gini. Terus tahu nggak apa katanya? Apa? Nggak mau ini ribet. Ribetnya ngapain, Cok? Cuma jual beli udah. Ribetnya ngapain? Teman-teman gue, ribetnya ngapain? Kayaknya yang jadi musuh di gang. Gue emosi Oh. ketika nih tiba-tiba Timothy apa tuh namanya terkenal gitu kan, orang-orang tahu Timothy, barulah teman-teman gue ngomong gimana sih caranya kayak yang main kayak Timothy, ya anjing lu gue bilang gini, gue sebelum Timothy ada gue udah nyuruh lu, gue bilang kayak gitu begini Iya. gitu loh, tapi pikirannya enggak ribet kayak gitu, itu apaan sih, gue benci kayak gitu Hen. Oke. Kayak apa ya, buat maju nggak mau, Oke. maunya Pemikiran. instan, Berarti maunya makanya, gampang. Berarti makanya lu membuat teori itu buat membuktikan ke mereka gitu Iya, sebenarnya. kalau cewek tuh harusnya begini loh. Iya. Oh, nah ini grupnya berbayar gak sih? Enggak. Gratis. Gratis. Yes. Nah ini paling menarik sih, karena gue punya grup berbayar. Gue ngomong, gue sudah bisa gue bilang ikut grup gue mahal, gue bilang. Ya kan lu saring. Ah, Lu iya saring. gue saring. Karena Iya. gue nggak mau yang Bener. orang bawah, ngapain? Iya ngapain? Buat Capek. apa? Iya. Bener. Kayak kagak capek ya. Iya, bener. Gue udah ngerasain. Jadi pas itu kan gue sebenarnya nggak pengen punya kelas. Gue gratisin tuh kelas gue. Yang ada gue yang makan hati, anjir. Terus akhirnya gue naikin lah, akhirnya berbayar, tapi cuma $10. Tetap nyakitin anjir. Gue bilang sama dia, udah gue nggak mau lagi punya kelas. Akhirnya dia bilang, makanya kayak Kohen dong, langsung 10 juta dia. yang masuk itu bukan orang-orang yang ini mental kepiting, katanya kayak Mbak. 10 juta murah banget. Mahal sekarang. Mahal. Lebih Tambah mahal. mahal lagi. Lebih mahal lagi. 20 juta enggak? Lebih. Iya. Karena gimana ya gini ya, bukan masalah mahal sih, harga ya, ya di benar. sini. Kalau lu bisa, lu mampu, lu bakal bisa balikin jangankan 20 juta. Asik. Returnnya tuh bisa lebih, cuy. Wis. Paham? Asal Sampai sini. Asal bener-bener niat belajarnya. Iya, niat. Jangan kayak mentor gua ngikutin mentor gua mulu deh gitu. Tapi ada juga gini, dia sebenarnya bisa tapi terlalu maruk. Iya, Ada. sama benar-benar. Sebenarnya Psikologisnya. bisa. Makanya kan gue selalu ngajarin orang tuh sebelum lu trading atau apapun itu, lu latih dulu lah psikologis lu, Asik. mental lu, bener dong. Mental lu kagak bisa, dikit-dikit mau pencet, dikit-dikit mau TP, dikit-dikit SL, udah kena mental kan. Makanya gue bilang jadilah orang yang kalau trading biasa aja, cuan biasa aja, loss pun biasa aja, handle nanti. Masih Lu ketawa ngeliat, ya. iya kan? Gue biasa aja MC 2 juga biasa. Ya, aja. biasa aja, Tapi berarti gak usah kan dipikirin. mentalnya jadinya enak cuy. Hah? Enggak sih, gila aja sih, dalam hati sih biasa aja. Tapi kita semua happy kan. Iya. Tapi gue mau nanya, kalau lu buat grup gratis nih, ini jujur aja lah ya. Jujur aja. Satu Apa nih. feedbacknya katanya? Enggak, bukan. Lu bikin grup gratis. Ya kan? Kalau yang gue lihat nih, sekarang kan even mau di crypto or di forex, majority mereka ada namanya OPEX kan ya, operation cost gitu kan. Mereka butuh ada karya segala macam. Nah, lu kalau kasih gratis lu profitnya dari mana, Bos? Coba. Ini kayaknya yang CEO nih. Kan Kalau udah CMO dibilang. cuma tanya jualan kan soalnya. Gue sebenarnya males mintain duit member gue karena gue bilang gue udah cukup profit dari Asik. trading gue. Trading gue tuh udah menafkahi Mana yang semuanya. ada itu member yang minta daket anjir. Kasih pula sama Karlina. Tapi ini. Enggak, lu bener-bener buat gratis gitu. Iya, bener. Apa ada udah kriteria yang ikut gua Enggak, emang gratis. atau harus cewek aja pokoknya? Enggak, emang gratis. Kalau videografer gua mau ikut boleh enggak? Boleh. Boleh. Nah, gas kok. Ini Lumayan. lu percaya nggak influencer nih dari Web3 yang ini
sebelum-sebelumnya dia di mana. Sekarang dia udah mulai mikir, gue mau deh pindah ke Pick 2 biar trading bareng Kak Lili katanya gitu. Anjir jangan ngumpul semua di sini, gue bilang gitu. Oh, Tempat gue jadi base camp cuy. influencer semua berarti ya? Nggak semua, tapi beberapa ya, beberapa. ya. Beberapa. Karena lo kasih gratis ya. Karena gimana ya, gue gini tipikalnya. Gue kalau trading sendiri, gue penat. Iya. Kalau rame-rame Dia itu senang, ada dia happy. ya kan? Terus nanti aneh. dia bisa ya mungkin itu ya. Kalau pernah nggak sih mikir kayak kita nolong orang, nanti kita kebaikan itu sendiri yang datang ke kita. Asik. Tapi nggak bisa gitu. Tolonglah orang yang harus ditolong. Ya, itu benar, tidak salah. Tapi pernah nggak mikir ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, itu kebaikan itu kembali lagi ke kita. Nah, Walaupun bukan dari orang gua kembali sih. Kalau gua ngelakuin hal baik, gua nggak mikir apa-apa sih. Kasih aja. Ngapain dipikir balik anjir? Enggak, maksudnya mikir kayak niatnya. Oh, niatnya. karma. Ya. Apa yang kamu tabur ya. Boleh. Ya. Tapi ini sekarang lu kripto udah mau habis nih kan. Orang nanya teori Fals kan fokusnya di kripto. Nah, lu bakal transisi kemana? Gue ada 2. Apa tuh? Sebenarnya gue tuh dulu nggak terjun forex, Iya. Oke. Forex ini tapi malah- karena member, lu kan bisa analis. Oke. Forex dong, SAU. Gua nggak bisa kayak CS, nes anjir gue bilang gitu dulu. Ini gimana sambungin ke meta anjir gue bilang gitu. Nah akhirnya gue dibantu lah sama member-member gue. Jadinya kayak oh begini, oke gue nganalisis dari sejak 2022 pas market crypto bearish. Di situ gagah itu forex itu gagah banget karena nguasain. Gue langsung di sini kayak mikir oke, gue menyimpulkan spot itu memang making ini ya for people for rich ya. Iya, Karena iya. gue ngerasa gue bisa cuan berkali-kali lipat emang dari spot. Dan itu kenapa gue ngomong di grup gue only Bitcoin, karena gue ngelihat chartnya itu cantik banget. Iya. Rally base rally cuy. Nah kalau altcoin kenapa dia nggak gerak, karena orang-orang pada lari ke Bitcoin. Makanya gue udah bilang dari awal, gue nggak beli spot, gue cuma beli Bitcoin. Tapi orang-orang nggak percaya. Katanya oh ada ini nih, pasti lu ada koin yang andalan lu begini-begini. Nggak, gue sekarang spot itu ngitung return. Oke, karena modalnya gede. Ya, sesuai siklus. I see. 4 tahun sekali. Nah, kalau trading itu buat harian cuy. Kayak gini nih, gue mau ke Union, gue makan udah trading dulu lah, cari lah ini $30 buat makan gitu loh. So, make it easy kan? Benar. Kalau bagi orang yang udah expert. Tapi kalau kalian masih ini ya belajar, ya tolonglah ya pahami dulu chartnya dulu dengan modal yang kecil. Baru kalau lu udah ngerasa, oh gue udah tahu, gue udah bisa, gue udah terbiasa, naikin compounding lah. Kayak seperti ini ilmunya Cohen, compounding. Mana compounding? Lu compounding anjir. Gue depo, WD, MC udah. Lu MC nggak sering-sering. Kan dia selalu bilang compounding ini ya. Gua selalu ngeliat status lu cuy. Aduh. Tenang. Bukan karena oh ini Cohen gini, enggak. Gua ngambil ilmu compounding lu bagus. Aduh. Dan ilmu konsisten lu di trading itu gue salut sih, nggak semua orang kayak gitu. Enggak lah. Kalian lebih jago wanita loh. Tapi ini loh. Lo ngerasa gak sih sekarang kripto ini udah mau habis nih. Nah, lu biasanya apa yang lu saja sih buat orang-orang? Masih boleh beli nggak gitu kan? Masih Tabok lu ya. Nggak, Tabok lu. sekarang gini loh. Orang kan nanyanya gini, gue ketinggalan. Oke. Sekarang Bitcoin udah di 110 misalkan. ATH nih. Gue baru mau nabung kan. Mungkin ada orang dengan influencer. Oke. Cicilah Bitcoin tiap bulan. Nah, itu gimana? Menurut lo? Better orang-orang nih yang baru mulai, yang masih kerja, apa lu dia tetap DCA tiap bulan atau yaudah lu kumpulin dulu nanti tunggu momentum baru ini gitu. Dari dulu gimana? Kalian dulu deh. Mending Ayo, jangka pendek sih kalau kata gue. Jangka pendek aja, scalping. Kayak misalkan lu coba untuk Oh nggak bisa, target. anggapnya orang kerja bener-bener Enggak, dia- maksudnya jangka pendek itu gini, lu beli spot terus main mingguan. Kan pasti market itu naik turunnya. Oke. Seminggu turun, seminggu naik. Nah, ya udah lu pantau di situ aja. Lu kalau udah mainin siklus, ini minggu ini turun, pasti minggu depan naik. Oh gitu. Udah, Jadi lu lu mainin rekomen orang kalau buat tetap cari ROI-nya main mingguan aja gitu. Iya. Kalau lu misalkan ini atau enggak by moment. Kadang sebulan itu enggak mungkin enggak ada momen. I see. Oke. Percaya deh.
market itu naik turun. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Gak selalu naik, gak melulu turun gitu loh. Udah lu pantau di situ aja, lu hafalin supportnya. Oh kalau misalkan di sini, kalau supportnya di sini Kalau dia buat naiknya spot kayak kayaknya gini. demand Iya support enak banget ya sebenarnya. Spot itu cuma kita mainnya demand supply. Jadi lu nggak terlalu banyak mikir. At least kalau lu main investasi, lu harus hafal dulu masalah demand dan supply. Itu paling basic dan gampang. Bisa di YouTube lah itu cari ya. Iya. Udah mainin ini aja mingguan kalau kata gua. I see. Kalau lo Lel? Kalau gua beda sama Karina. Gimana? Kalau ini kalau sistem invest karena dari awal gua mindsetnya invest ya. Iya. Gua akan nge-hold dulu duit gua. Hold dulu ya. Ya, gua mau Kumpulin cash out. berarti, kumpulin dulu Ya, berarti. kan gua mungkin jadi USDT, gua nabungnya lebih ke USDT sampai gua tahun 2027 siklusnya. Di-stacking sama Memang turunnya 2026, tapi itu adalah penurunan pertama. Iya, kita Ngapain biasanya gua suka masuk yang di penurunan pertama? kedua. Gue pengen cari yang bener-bener karena ini spot, gue pengen bener-bener demand. Kan, tapi kak demandnya nggak kayak ini loh. Ini siklusnya tuh bakal berubah. Siklus nggak berubah. Yang berubah itu adalah area price-nya. Iya. Harga Price-nya nggak kayak baru. kemarin masalahnya. Nggak kayak tahun-tahun kemarin. Itu aja yang berubah. Dia bikin harga baru Nah, demand-nya. Ketika lu udah mulai 2027 tuh cicil, gue bakal out di 2028 sama 2029. Gue take profit secara material. Gue jadiin logam mulia. Karena lo justru nyari orang beli emas gitu logam mulia. ya Ya, fisik. Fisik ya. fisik ya. Karena ketika tahun krisis uang itu nggak ada harganya. Iya. Yang berharga emas. Ketika lu butuh uang cash, lu potongin aja tuh emas, jadiin cash. Itu lebih lebih murah. berharga. Itu lebih murah. Ketika lu punya cash sebanyak koper lu buat beli logam mulia, itu berat cuy. Karena logam mulia udah mahal. Ketika krisis. Ya, itu. Dan lu nggak punya namanya backingan. Ketika lagi krisis, gue malah pengen beli-beli harta Iya. orang. Kayak gue dulu di tahun 2020, ketika orang-orang pada jual mobilnya, gue beli mobil bekasnya mereka. Ayla 20 juta gue tampung. Makanya gue punya showroom di pasar mobil Kemayoran. Serius ini? Mobil. Oh, gila sultan sih. Gue larinya nggak ke lifestyle, Hen. Gue larinya itu kayak, oh ini bisa jadi duit lagi karena gue suka mobil, gue suka ganti-ganti mobil. Jadi daripada gue jajarkan mobil gue, mendingan buka showroom, jadi jualan, Siapa jadi yang duit. jaga? Ya karyawan lah. Karyawan. Kita tuh kita tuh mikir kayak Ini gini nih. untrut loh. Saya ini gue baru untold ya. Saya gue baru tahu. Kita tuh lebih suka kayak kalau kita bisa menghasilkan money, ibaratnya kita mikir lagi apalagi nih yang bisa menghasilkan gitu loh. Kita selalu mikir gitu. Nah, kalau misalkan kita ibaratnya dari returnnya Bitcoin kita take profit terus jadiin cash, itu nggak akan jadi duit gua nggak akan ini. Duit itu kan akan lebih cuan kalau dia bergerak. Ya. Makanya kita jadikan dia ke logam mulia, itu returnnya naik lagi. Iya. Nah tapi ini sih, ini juga menarik menurut gua. Kalau orang nanya kalau nih mungkin orang yang bekerja ya kan, starting nih, misalnya orang baru nonton semua investasi ya kan dan segala macam. Pandangan lo kira-kira ya kita memulai supaya cara kaya buat ala kalian lah. Menurut gua kan udah berkecukupan lah ya. Kaya di mata orang kan beda-beda nih. Iya, Menurut gua benar. untuk orang lain bilang tuh, wih tetangga lo tuh, wih sekarang begini ya, cuannya gede ya 10.000 ya. Gimana sih tips buat mereka buat keluar dari zona, kalau orang bilang matrix. Wih. Zona Coba, matrixnya. wih. Ini kita ngebahas kayak Ya. ya mereka gaji UMR segala macam. Ya, Terus pasti gaji UMR aja ya. Lu gimana? Dari dulu ya sekarang gantian. Ya gantian lo. Gue pernah memulai investasi itu karena gaji UMR. Oke. Bukan karena nyokap atau bokap gue orang yang tidak mampu, cuma mereka bilang kalau nggak begini kamu nggak belajar. Nah di sini ada satu kata, mungkin sebelum gue ceritain gimana caranya, satu kata aja. Kalau dari orang tua gue, kalau kamu pengeluarannya banyak, bukan meminimkan sebuah pendapatan. Maksudnya gini, pengeluaran kayak gini, oh ini pengeluaran gue udah banyak, terus tuh lu ngehemat, gak ada salahnya ngehemat, tapi jatuhnya pelit kan. Jatuhnya pelit. Tapi kalau lu tahu pengeluaran lu banyak, lu harus mikir gimana cari pengeluaran lu itu buat nutup di luaran gaji lu. Jadi Kayak lu punya skill apa? Kamu punya skill apa? Kamu bisa editor, kamu bisa ini, yang dimana habis kerja yang ini ya, yang pastinya itu kamu pulang, kamu bisa ngerjain itu di rumah.
banyak banget. Apalagi di zaman sekarang itu apa-apa serba ini ya remote ya. Itu banyak banget. Dan kalian coba buat cari penghasilan di luaran. Bukan Penghasilan memperkecil. Karena sifat money itu dia itu kalau semakin mindset lu, oh gue nggak boleh ini, biar gue begini, itu semakin lu susah dapetin cuy. Tapi semakin lu berhemat jatuhnya money itu akan menjauh. Tapi kalau misalkan lu pikirannya gue pengen much money, gue harus dapat money yang lebih banyak, itu menarik magnet money itu sendiri. Namanya gitu. affirmation. Dan kebanyakan orang gini, dia larinya ke gaya hidup. Ke gaya hidupnya. Pengeluaran karena gaya hidup, bukan pengeluaran karena sehari-hari kayak bayar listrik tiba-tiba bulan ini kayak membengkak banget gitu atau apa gitu. Bukan kayak gitu. Tapi karena gaya hidup. Mendingan minimkan gaya hidup, coba dikit-dikit buat mulai 100.000 aja itu namanya investasi loh. Memang kata orang itu nggak ada apa-apanya. Lah, jangan pernah meremehkan suatu hal yang kecil atau nilai kecil dari 100.000. Karena apa? Dari 100.000 tuh kamu tuh pasti bakal ada berpacu kayak, oh gue 100.000 oke, bulan depan gue pengen nambah lagi, tapi yang dengan modal yang 2 kali lipatnya atau 200.000 peningkatannya, jadi semangat cari duit dia. Apalagi kalau lu ngerasain return, pasti lu bakal ngerasain gue modal 100.000 dapat untungnya sekian gitu. Apalagi tiba-tiba untungnya sekian, pasti lu akan ada perasaan yang kayak gue lebih nih. Kalau nanti kata gue bakal kayaknya ngasih rajin lu cari duit cuy. Jadinya bukan elunya wah gue gaji UMR. Investasi itu bukan alasan. Investasi bukan alasan. Gua berani sampai gua tuh nahan sebelum gua jadi begini. Gua sampai berani menahan gua nggak makan, ya kan, nggak makan enak atau apa. Gua cukup di rumah makan tahu tempe doang. Tanya dia, karena gua getol banget. Ini gimana caranya kayak orang nih orang, gitu loh. Coba cari tahu gimana caranya, bukan aku pengen seperti dia. Iya. Bukan gitu. Terobsesi ya. Iya, kalau terobsesi apapun kamu lakuin, tapi bukan dengan cara orang yang kamu pengenin. Tapi coba gini, oh Cohen ini sukses karena dia caranya begini loh. Dia harus tahu compounding, dia harus begini. Dia harus tahu trading, dia harus tahu. Dia jadinya orangnya berubah kayak tahu sistem lo. Oh, frameworknya. Ya kan. Bukan gue pengen deh kayak Cohen, gue pengen deh beli ini apapun yang dibeli Cohen, dan akhirnya dia memaksakan untuk lifestyle-nya, itu salah. Jangan diubah dulu. Menjadikan dirimu seperti orang lain gitu kan. Nah, itu. Kita bijak banget. Lebih. Kalian gimana? Kalau versi lu? Kalau gue tetap sih, kalau misalkan lu gaji UMR, lu harus siap. Kalau lu pengen suara lu makin halus banget makin sih. Kayak polsek anjing. Lu harus siap gitu loh. Iya anjir. Anjir enggak dong. Gimana? Lu harus siap, ibaratnya tuh kayak lu kalau pengen merubah hidup lu harus ada perubahan besar juga gitu loh. Berarti lu harus siap dengan segala sesuatu resikonya. Kalau lu tahu misalkan investasi itu bisa bikin kaya, ya lu harus coba gitu loh. Apalagi lu misalkan gaji UMR. Kalau gue sih tipikal orang yang rada gila ya kalau masalah duit. Maksudnya investasi atau apapun itu kalau menurut gue itu menguntungkan gue. Gue bisa jadi itu 50% dari gaji gue pakai investasi. Ya. Selebihnya dia menutupi ininya dengan kerja serabutan. Iya, gue akan triple job kalau perlu, atau 5 job sekalipun gue ambil gitu loh. Karena emang gue segila itu dengan cuan. Asik. Bukan harus tergila-gila dengan cuannya dulu ya, baru. Iya, lu harus jadi bukan orang gila-gila judi ya. Iya, lu harus tergila-gila dengan cuannya yang bikin lu tuh kayak semangat buat Sange nyari ya? lebih. Jadi nafsu gitu kan. Baru gitu. Ada aja di pelintir anjir. Ada aja anjir. Kata orang gini ya, udah percaya. Kata orang gini, sesuatu hal besar berarti lu harus banyak yang dikorbankan dan lebih besar juga yang dikorbankan. Gue selalu dibilang, gimana lu mengorbankan 50% gaji lu dan ini. Selama ini gue bisa karena gue niat. Gue bilang tergantung niat lu bisa apa enggak. Gue emang segila itu kalau gue meniatkan itu gitu loh. Kayak gue bisa trading, gue harus trading gitu loh. Gue selalu bilang, gimana pun caranya gue harus bisa trading. Sampai dia tuh berkali-kali nih ngedorong gue. Gue dirungkatin 700, 800, baru gue dapet cuan setahun itu 800, dirungkatin sama dia. Gue sabar, gue bilang, iya kamu belajar terus gitu. Baik ya, enak kayak gitu. Ini gue kalau punya sugar mami kayak gini sih gue suka banget sih. Tapi dalam hati gue asu cok. Tapi ini udah pertanyaan sebelum kita tutup. Nah betul nih pandangan lo koin nih, yang betul jagoan lo ya, jackpot lah, kasih kita dong.
Ini Dior dulu ya teman-teman ya. Jadi setiap pertanyaan yang orang-orang gitu gue selalu nanya sih ke orang. Kita anggaplah kita orang bego. 3 jagoan koin dong yang buat sampai one last pump lah kita ngomongnya kan sampai mungkin Oktober atau Desember tahun ini lah ya. Boleh Alts, boleh micin 3. Kalau micin Bebas nih 3 dari mungkin Karin dulu. Kalau micin gue sih udah enggak ya. Udah enggak ya Alts ya Bang? Udah benar-benar enggak main micin ya. Dulu terakhir kali PP doang ya. Gue yakin karena komunitasnya gede. Tapi ini Dior dulu ya guys, bukan ajakan jual. Iya. Iya. Tolong editor nih di dulu. Soalnya gue suka kena semua. Ya, gimana? Terus gue ya Tiga. kalau sekarang sih altcoin gue tetap percaya Yang pertama. Yang pertama gue tetap Bitcoin. Bitcoin itu never lies. No Bitcoin. Oh, no Bitcoin berarti gue gimana ya? Gue nggak terlalu banyak ini sih. Alts lah altcoin. pasti ada dong. Paling BNB. BNB number 1. Ya. Target lu berapa X? Berapa persen deh? Ngomongin X lagi sih agak susah sih sekarang. Berapa persen Iya. lah? Karena gue udah beli pertengahan kemarin sih. Iya. Berapa? Gue beli Kira-kira lagi. menurut lu in short term lah kan maksudnya kalau dari misalnya dari kita podcast ini 6 bulan ke depan 10-20% itu kan udah setara deposit 3 tahun cuy. Oh memang. Ya kan? Ya kita ngomong gitu aja sekarang lah kan. Kita udah gak bisa ngomong 2X, 3X. Lu BNB berapa persen menurut lu sampai di end of cycle ini lah? Untuk cycle ini mungkin Cycle gue nggak ini- bisa terlalu berharap banyak. Iya, gue nggak terlalu berharap banyak karena bukan ini jujur aja siklusnya bukan altcoin. Iya. Berapa lah kalau jagoan Bitcoin? Lo gak ada ngomong Bitcoin, BNB. Berapa persen lah? Paling gue 20% juga oke Masih ya. oke ya. ROI 20%, BNB. Yang kedua? Link, Link. Oh iya benar. gue emang suka banget sama DeFi. Berapa? Dan itu masih tetap gue masih 20%. Gue nggak terlalu berharap lebih karena Oh, bukan semua 20% siklusnya. ya. Oke. Yang terakhir? Yang terakhir Solana dong. Solana. Enggak, dia tetap pegang CHR. Oh iya, CHR itu pasti CHR. CHR itu apa ya? Chromania. Oh, Chromania. Kalian harus cari tahu CHR. Itu proyeknya menarik banget. Iya. Kalau suatu hari nanti altcoin lagi akan menjadi alt season, Iya. kalian patut lihat dia. Oke. Dia adalah pendanaan setiap DeFi. Oke guys, itu CHR Iya kan? ya. Ingat ini bukan Dan ajakan juga game. Ini bukan ajakan jual beli ya. Iya, Lebih ke metaverse. Iya, Ingat, oke. metaverse ini masih ongoing ya, Iya, guys. oke. CHR berapa persen kalau CHR? Tetap gue 20% kalau Semua 20%. altcoin Oke. sekarang. Jadi ROI itu 20% ya teman-teman ya. Oke, thank you. Next, Lali. Your top 3. Gue tetap kayak itu tadi. Shiba, CHR, Oh, pertama apa? Shiba. Shiba Inu. Shiba Iya, berapa Shiba persen? itu menarik kita. hampir 35 lah. 30%. Shiba Inu guys, yang Shiba. koin-koin itu ya. Ya, gua karena nggak tahu ini nggak ngelihatin meme koin lagi, jadi gua tahu milih buat yang komunitasnya udah gede aja. Oke. Shiba, PP, CHR CHR. PP berapa persen menurut lo? 20 lah. 20%. Tapi kadang kalau naik emang gila sih itu. Iya, oke. Tadi CHR juga sama 20%. Iya. Oke, so itu 3 pilihan tapi ingat disclaimer kalian bisa cari sendiri ya kode-kode gue juga nggak tahu teman-teman. Karena kan gue nggak gitu kripto banget ya. Nah tapi ini pertanyaan terakhir sambil kita nutup. Tips dong buat orang-orang kan lu bilang tadi dari awal bilang cari skill baru. Orang itu kan susah menemukan skill buat tambahan ekstra bener gak sih? Kayak kita gue kerja, gue pengen bisnis iya lu ngomong cari tambahan pakai skill tapi gue juga masih belum bisa memahami diri gue sendiri untuk nambah skill itu. Nah itu ya terus ketika gue dapat duit better untuk 2 tahun sebelum bear market crypto dumping ya again mendingan gue investasi di mana, apakah saham atau stay cash atau ya tetap cicil Bitcoin. Nah itu gimana Karin dulu deh cara lu menemukan lu punya skill terus investasinya buat 2 tahun sampai bear market bottoming Bitcoin lagi. Investasinya gimana? Cara lu untuk suggest? Kalau gue tetap ya, kalau masalah skill, gue sebenarnya juga bingung nggak, sama kayak orang-orang pada umumnya, Ya, pasti iya, bingung. kan? Makanya itu gue mempelajari semua, sampai nanti di salah satu pilihan itu pasti kita kecilkan menjadi 3 menjadi nanti pasti ada another one lah ya, yang dimana lu bakal expert di itu. Nah di situ yang lu akan terus ibaratnya tuh akan mengasah skillnya lebih di situ. Kalau gue tipikal yang gitu, gue kan awalnya nih jujur ya, gue kan anaknya saham dulu ya, saham ke kripto terus ke forex. Jadi gue tipikal orang yang maksudnya tuh nggak menutup kemungkinan kalau ada hal yang baru gue coba gitu loh. Karena gue nggak mau stuck di situ aja. Lu harus berpikiran maju, open minded.
Lu harus cari tahu apa yang baru. Kayak misalkan sekarang content creator lagi rame, lu harus coba, why not gitu loh. Ini adalah ladang basah, kenapa nggak lu coba gitu. Jadi editor atau apapun itu. Jadi editor, bahkan sekarang orang pernah nggak mikir kalau jadi tukang edit tuh bisa mahal banget gitu loh Iya, gajinya. sekarang benar sekarang. Iya kan? Jadi maksud gue, kalian yang masih muda dan bahkan ibaratnya masih awal pemula tuh jangan ciut gitu loh, jangan mikir kayak gue nggak kayak dia, gue nggak bisa kayak dia. Percaya deh, semua itu butuh proses. Semua menjalani proses yang sama dan itu panjang, gak ada yang instan. Lu harus coba, kalau enggak lu bakal ketinggalan dan gak akan jadi apa-apa. Itu sih poin paling penting. Kalau lu pengen jadi somebody, lu harus mau merintisnya bener-bener hard gitu loh. Iya. Nggak bisa somebody tapi lu nggak ada usaha, bahkan lu tidur di rumah tapi lu berpikiran kaya, bodoh kali. Nggak bisa kayak gitu. Bodoh kali. Bener, bodoh loh. Kamu berpikiran kamu pengen kaya, all money, tapi kerjaannya tidur di rumah, scroll TikTok. Jangan berharap guys. Nggak ada duit yang bisa seinstan itu gitu loh. Dengan Kecuali lu kalau tidur. warisannya banyak. Sama kakek Zeus ya. Iya. Kakek-kakek Zeus kan butuh modal juga. Kalau lu gak ada modalnya apa yang apa? Iya. Terus kalau orang suruh udah oke, dia udah tahu skill, terus instrumen investasi yang orang bisa lakukan sekarang, Iya, kalau cash, boleh ke saham, boleh ke cicil Bitcoin atau gimana? kalau gua sih kalau udah Jadi USDT. tetap Oh enggak, kita berarti staking. kalau orang nggak tahu USDT, mungkin yang orang lain mungkin lu bisa stake cash, berarti Iya. beli US dollar ya. Iya. Terus di ini ya, di apa Di tuh namanya staking. staking. Gue suka banget namanya fitur earn. Kalian harus belajar yang namanya earn. Earn itu sama seperti deposito, cuma returnnya tuh lebih gede daripada deposito. Dan itu menurut gue lebih gampang dan fleksibel. Kenapa? Kalau deposito kan katakanlah ada terms and conditionnya dan itu ribet ya. Kalau itu lu mau langsung ambil juga nggak jadi masalah gitu loh. Lu pelajari deh. Kalau misalkan lu punya duit cash, terus lu pengen staking, lu coba deh di staking wallet itu lebih gede lagi returnnya. Lu bisa Buat atau ini, buat siap-siap serok. iya, serok atau ada nih satu yang paling penting, DeFi itu jangan cuman lu pikir cuman koin aja ya. Itu Iya. ada fungsi lainnya yang bisa menjadikan cuan lagi. Nah, terus Contohnya belajar- digadaikan. Terus belajar dulu ya, itu kerja tuh nggak boleh guys. Kalau terlalu jangan sesat itu sesat. Saya nggak rekomendasiin. Tapi enggak staking sih. Staking tuh oke ya. Kalian cobain staking. Staking itu sama aja kayak kita deposito. Ya, betul ya. Dan itu bunganya oke menurut gua. Itu teman-teman harus pelajarin ya, karena kan dunia crypto ini baru. Mungkin Iya. buat orang-orang ya, kalian beli nabung US dollar lah gitu. Jadi Bener. sekarang Bank BCA bisa di convert, OCBC bisa. Bener. Iya. Cari yang legal aja guys. Benar. Jangan kali-kali dipakai. Oke, Iya. next lagi gimana? Cara kita, lu kan nih dia paling jago bisa baca orang, asik. Pasti bisa kasih tau tips-tipsnya lah. Gimana sih supaya kita bisa tahu diri kita itu cocoknya skillnya di mana dan Apa yang dikatain Carlina itu adalah kata-kata gua ke dia. Kamu jangan pernah berpatokan satu hal, karena kadang satu hal itu bisa tergantikan. Jadi sekarang kamu jangan jadi orang kolot, kudet yang cuma duduk, cuma dikasih arahan, tapi cari tahu. Dunia ini luas. Kalau kamu nggak cari tahu, gimana kamu tahu? Ya kan? Nah, di sini serba teknologi. Kamu bisa di YouTube, kamu bisa di TikTok untuk mencari skill-skill baru. Jangankan video editor segala macam ya. Kamu bisa jadi admin, online shop segala macam untuk menutupi kekurangan uang kamu gitu. Kamu bisa jadi live streaming, kamu bisa jadi apapun itu. Banyak, karena ini teknologi. Kamu sayang banget kalau nggak gue di umuran yang kepala 3 aja, gue menemani anak-anak yang gen alpha loh. Gen alpha Gen ya. alpha, karena gue ngerasa gini, gue harus belajar banyak dari dia, semangatnya segala macam. Gue memang pernah di umuran dia, tapi gue nggak ngerasain yang namanya pemikirannya dia, karena zamannya beda. Iya. Nah, kita nggak boleh menutup kayak ya itu kan mereka, gue kan beda. Jangan mempunyai mempunyai tembok atau Kesenjangan sosial lah dengan hal yang kayak gitu. Nah, jadi lu harus cari tahu, karena apa? Orang bisa loss, bisa rugi, bisa sembrono itu karena mereka nggak mau cari tahu, mintanya disuapin. Iya. Disuapin influencer, nggak tahu ini bener apa enggak, informasinya bener apa enggak gitu loh. Jadi disuapin terus, wah makan terus.
Sampai kapan kalian kayak gitu? Nggak Gak akan. pinter-pinter itu namanya. Iya, nggak pinter. Kata Karim, bodoh kali emang. Bodoh kali. Bodoh kali. Ya. Nah, terus yang tadi yang kalau orang udah ngasih yang kerja, menurut lo in short term lah ya sebelum kita Iya. beli apa? Apa masih sama USDT atau ada beda? Menurut lo? Ya kalau bisa cicil logam mulia, Iya. gue tetap logam mulia. Karena kenapa? Beda ya? Di tahun nyak buyut gua sampai sekarang Itu naik harganya terus. logam mulia itu nggak turun sampai ke ini buyut gua gitu loh. Oke, jadi ini dua sisi yang beda ya. Satu tuh lebih digital US dollar, yang ini kecil logam mulia ya. Karena kita punya peran masing-masing. Iya sih. iya benar-benar. Jadi itu teman-teman ya, menurut gue menarik sih. Jadi orang belajar, kita bisa ngomong ya emang yang di ujung itu old school ya. Jadi yang ini lebih milenial ya kan ya, dari logam mulia dan earn kan. Tapi yaudah, semoga teman-teman terbantu dengan podcast ini dan tentunya APBN teman-teman ya, karena semua talk show atau podcast Kohen ambil positif dan buang negatifnya teman-teman. Bener. Yang kayak tadi yang bodoh kali itu coba canda teman-teman ya. Yang tadi sama yang lonte enak-enak. Karena kita tuh Coba canda. Ya. pengennya langsung to the point dan barbar. Iya. Iya, karena orang tuh kadang dilembutin tuh nggak paham, jadi harus dikasarin dulu baru paham. Nah, oke, but thank you so much sudah Ya, datang jauh-jauh dan semoga tangannya cepat sembuh. Oke, so see you bye. See you. See you.